Halo teman-teman, saya Ulfa Rizky dengan NIM 2031150067 ingin menyampaikan apa yang sudah dosen sampaikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Hal ini melibatkan proses perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa antar negara-negara tersebut. Pengantar bisnis internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek dan faktor yang terlibat dalam bisnis internasional. Dalam pengantar bisnis internasional, kita akan mempelajari tentang prinsip dasar, teori, dan praktik bisnis internasional. Beberapa topik yang akan dibahas dalam pengantar bisnis internasional antara lain: 1. Konsep dan tujuan bisnis internasional. 2. Teori perdagangan internasional dan keuntungan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis internasional seperti politik, hukum, budaya, dan strategi bisnis. Selanjutnya, proses ekspor dan impor termasuk pemilihan pasar target, distribusi, logistik, dan pembayaran internasional. 5. Perjanjian perdagangan internasional seperti perjanjian lepas pantai, free trade agreement, dan organisasi perdagangan internasional seperti WTO. 6. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis internasional. Yang ke-7, tantangan dan peluang dalam bisnis internasional seperti risiko politik, perubahan mata uang, dan persaingan global. Melalui pengantar bisnis internasional, kita dapat memahami bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global, menavigasi berbagai tantangan dan peluang yang ada, dan mengoptimalkan manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya ada pentingnya bisnis internasional. Manfaat perdagangan internasional sangat penting bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Juga bagi konsumen. Salah satu manfaat perdagangan antar negara bagi konsumen adalah akses yang lebih luas pada produk dan jasa yang beragam, yang dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat meningkatkan persaingan di pasar yang dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menawarkan produk dan jasa yang lebih baik. Perdagangan internasional juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari perdagangan internasional. Meningkatkan akses pada produk dan jasa yang beragam. 2. Meningkatkan persaingan di pasar. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan pendapatan nasional. Kelima, memperluas pasar bagi perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi produksi. Ketujuh, membantu negara-negara berkembang. Meskipun perdagangan internasional memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti resiko politik, perubahan mata uang, dan persaingan global. Yang ketiga ada perkembangan bisnis internasional. Perkembangan bisnis internasional telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa faktor yang telah mempengaruhi perkembangan bisnis internasional adalah kemajuan teknologi, liberalisasi perdagangan, dan globalisasi. Berikut adalah beberapa tren dan perkembangan penting dalam bisnis internasional. Pertama, globalisasi. Globalisasi telah menghubungkan ekonomi dan pasar di seluruh dunia. Perusahaan dapat dengan mudah mencari peluang di pasar internasional dan menjalin kemitraan dan mitra bisnis di berbagai negara. Yang kedua, teknologi, komunikasi, dan transportasi telah mempermudah akses ke pasar internasional. Internet dan e-commerce telah memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara global tanpa batasan geografis. Yang ketiga, aliansi perdagangan. Perjanjian perdagangan seperti WTO, APEC, dan UE telah membuka pintu bagi perdagangan bebas antara negara-negara anggota. Ini mempermudah perusahaan untuk melakukan bisnis di berbagai pasar internasional. Yang keempat, outsourcing dan offshoring. Perusahaan seringkali memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya yang lebih murah dengan memindahkan sebagai atau seluruh operasional mereka ke negara lain. Hal ini dikenal sebagai outsourcing dan offshoring. Yang kelima, penyatuan pasar. Penyatuan pasar dan penghapusan hambatan perdagangan telah mendorong perusahaan dan mempertimbangkan strategi
global dan pengembangan produk, distribusi, dan pemasaran. Yang keenam ada investasi asing. Investasi langsung dari perusahaan asing ke negara lain telah meningkatkan pesat. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru, transfer teknologi, dan pembangunan ekonomi di negara penerima investasi. Yang ketujuh, perubahan pola konsumsi. Perkembangan ekonomi dan peningkatan daya beli di berbagai negara telah mengubah pola konsumsi. Perusahaan harus beradaptasi dengan preferensi dan kebutuhan konsumen di pasar internasional. Perkembangan bisnis internasional terus berlanjut dan semakin kompleks. Perubahan harus proaktif dalam menghadapi bisnis internasional tersebut dan semakin kompleks. Perubahan manfaat peluang yang muncul di berbagai pasar global. Yang kedua ada pasar global dan pusat bisnis. Pasar global dan memiliki manfaat dan konsep yang penting dalam dunia bisnis. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat menjelaskan hal tersebut. 1. Manfaat pasar global. Pertumbuhan ekonomi pasar global merupakan peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan produk dan layanan mereka ke berbagai negara. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penyediaan peluang baru. Dengan memasuki pasar global, perusahaan dapat menemukan peluang bisnis baru dan mengembangkan penghasilan mereka melalui konsumen yang lebih luas. Skala ekonomi. Pasar global memungkinkan perusahaan untuk memperoleh skala dengan memproduksi dan mendistribusi produk dengan biaya yang lebih rendah. Diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di berbagai pasar global, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi atau kebijakan bisnis di suatu negara. 2. Konsep pasar global. Ekspor. Perusahaan dapat memasarkan produk ke luar negeri melalui ekspor, yaitu menjual barang atau jasa dari negara asal ke negara lain. Alih teknologi. Konsep pasar global melibatkan transfer teknologi antar negara, di mana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi yang ada atau mengembangkan teknologi baru melalui kolaborasi internasional. Penyesuaian produk. Perusahaan harus dapat menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai pasar global. Ini dapat melibatkan penyesuaian rasa, ukuran, atau fitur produk. Pasar global dan pusat bisnis memiliki ketertarikan erat. Pusat bisnis adalah lokasi strategis di mana perusahaan menempatkan markas besar mereka atau kantor utama untuk mengkoordinasi operasi bisnis mereka yang melibatkan beberapa pasar global. Pusat bisnis biasanya memiliki fungsi manajemen, pemasaran, keuangan, dan penelitian dan pengembangan. Analisis pasar global. Analisis pasar global adalah progres pengumpulan dan mengevaluasi informasi tentang pasar global untuk menentukan peluang dan tantangan yang terkait dengan pemasaran produk atau layanan di pasar tersebut. Analisis pasar global dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode termasuk survei, wawancara, dan analisis data sekunder. Hasil analisis pasar global dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk pasar global. Selanjutnya ada pusat bisnis global. Pusat bisnis global adalah lokasi strategis di mana perusahaan menempatkan markas besar mereka atau kantor utama untuk mengkoordinasikan operasi bisnis mereka yang melibatkan beberapa pasar global. Pusat bisnis global biasanya memiliki fungsi manajemen, pemasaran, keuangan, dan penelitian dan pengembangan. Pusat bisnis global dapat memberikan beberapa fungsi bagi perusahaan, termasuk skala ekonomi, diversifikasi risiko, peningkatan efisiensi, peningkatan koordinasi. Pusat bisnis global dapat didirikan di berbagai lokasi, termasuk di negara asal perusahaan, di negara lain yang memiliki hubungan dekat dengan negara asal perusahaan, atau di negara yang memiliki pasar yang besar. Memiliki lokasi pusat bisnis global harus didasarkan pada berbagai faktor termasuk biaya akses ke pasar dan infrastruktur. Yang ketiga ada lingkungan bisnis global.
Hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional merujuk pada seperangkat peraturan dan perjanjian hukum yang mengatur interaksi bisnis antar negara. Ini mencakup kontrak internasional, peraturan perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan perselisihan bisnis melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. Teknologi dalam bisnis internasional. Teknologi dalam bisnis internasional mencakup teknologi informasi, komunikasi, dan otomatisasi untuk memfasilitasi operasi bisnis yang melintas batas negara. Ini termasuk e-commerce, manajemen rantai pasokan digital, analisis data internasional, dan platform perdagangan elektronik. Akuntansi global. Akuntansi global merujuk pada standar akuntansi dan praktik yang diterapkan secara seragam di seluruh dunia. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan mudah oleh pihak-pihak berkepentingan, terlepas dari lokasi geografisnya. Faktor politik dalam bisnis internasional. Faktor politik dalam bisnis internasional mencakup pengaruh pemerintah dan isu-isu politik di berbagai negara pada operasi bisnis. Ini termasuk kebijakan perdagangan, peraturan lingkungan, tarif, sanksi ekonomi, serta hubungan diplomatik yang mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Faktor politik dapat memiliki dampak signifikan pada stabilitas dan keberhasilan bisnis internasional. Keempat, tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional. Etika bisnis internasional mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis di tingkat internasional. Ini melibatkan penerapan standar moral dalam keputusan dan tindakan bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai budaya dan negara. Etika bisnis internasional mencakup isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, perlakuan adil terhadap karyawan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di samping mencari keuntungan. Ini mencakup inisiatif perusahaan dalam mendukung berbagai isu sosial dan lingkungan, seperti pengurangan jejak korban, dukungan untuk pendidikan, kesehatan masyarakat, serta keterlibatan dalam proyek sosial posesif. Dampak sosial bisnis internasional. Dampak sosial bisnis internasional merujuk pada efektif positif atau negatif yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis internasional pada masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat bisnis internasional. Yang kelima, perdagangan dan investasi internasional. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah kerangka kerja menjelaskan mengapa dan bagaimana perdagangan antar negara terjadi. Teori-teori ini termasuk teori keunggulan komparatif dan teori neraca pembayaran yang membantu menjelaskan manfaat perdagangan dan mengapa negara berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Kendala perdagangan internasional. Kendala perdagangan internasional adalah hambatan atau rintangan yang menghambat aliran perdagangan antar negara. Ini berupa tarif, kota perdagangan, hambatan teknis, peraturan, kesehatan dan lingkungan, dan faktor lain yang membatasi perdagangan. Selanjutnya ada investasi asing langsung. Investasi asing langsung adalah investasi oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke perusahaan atau aset di negara lain. FDI mencakup kepemilikan langsung atas bisnis atau aset, seperti mendirikan pabrik atau membeli saham dalam perusahaan luar negeri. Selanjutnya ada pengaruh investasi asing terhadap ekonomi. Investasi asing langsung dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi negara yang menerima investasi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi dan keterampilan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Namun, pengaruhnya juga bisa bersifat
kontroversial, tergantung pada bagaimana investasi tersebut diatur dan diimplementasikan dalam praktek. Yang keenam, yang terakhir, pasar keuangan internasional dan forex. Yang pertama ada pasar keuangan global. Pasar keuangan global adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, dan derivatif diperdagangkan di seluruh dunia. Ini mencakup bursa efek, pasar uang, dan pasar derivatif yang memfasilitasi aliran modal dan investasi internasional. Kedua ada investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi dalam berbagai jenis aset keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana dengan tujuan menciptakan portofolio yang beragam. Investor portofolio tidak memiliki kendali langsung atau perusahaan yang diinvestasikannya, melainkan mengandalkan kinerja portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga ada forex exchange. Forex adalah pasar keuangan global di mana mata uang asing diperdagangkan. Ini adalah pasar terbesar dan paling liquid di dunia, di mana mata uang ditukar satu sama lain. Yang keempat ada risiko dan manajemen risiko forex. Risiko dan perdagangan forex mencakup fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian. Manajemen risiko forex melibatkan strategi untuk melindungi posisi dari perubahan nilai tukar yang merugikan. Ini bisa mencakup penggunaan stop loss, diverifikasi mata uang, atau lindung nilai melalui kontrak berjangka atau opsi. Tujuan manajemen risiko forex adalah meminimalkan kerugian potensial sambil memaksimalkan peluang keuntungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.